Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Oke teman-teman, kita sudah masuk di video ketiga. Video kali ini kita akan mulai memasukkan filter-filter atau alat pengontrol. Apa sih yang mau kita kontrol, atau kadangkala kita mau memfilter atau melihat data bayi apa, seperti itu. Nah, kita masuk di sini. Jadi, untuk filter itu teman-teman bisa masuk di bagian tambahkan kontrol seperti ini. Nah, jadi kan di sini ada banyak tuh. Ada di sini tambah diagram, di sini tambah data, di sini ada tambah kontrol. Nah, teman-teman pilih tambah kontrolnya. Nah, di sini ada banyak pilihan lagi. Apakah mau bentuknya menu drop down, daftar ukuran tetap, kotak input, filter lanjut, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa pilih, misalnya saya salah satunya di sini teman-teman masukkan kontrol, mau dikontrol by kode resiko. Jadi teman-teman misalnya taunya cuma kode resiko. Jadi teman-teman bisa langsung pilih kode resikonya berapa yang mau dilihat. Bisa juga teman-teman bisa atur di sini di bagian ini lagi kan, bagian propertiesnya. Teman-teman bisa mengatur misalnya kolom apa yang menjadi pengontrol, misalnya di sini kode resiko. Jadi kita bisa melihat data-data yang divisualisasikan nanti di dashboardnya itu baik kode risiko yang dipilih, seperti itu. Kemudian ada kolom metrik. Ini kolom metrik sih opsional, bisa teman-teman unchecklist ya, bisa di unchecklist supaya tidak ada yang muncul. Jadi yang muncul itu cuma kodenya. Oke, seperti itu. Ini tidak perlu, kalau misalnya sudah tidak ada metriknya, teman-teman tidak perlu ada urutannya by metriknya tadi, tapi langsung by kode risikonya, apakah menurun sama menarik, menaik maksudnya menarik. Misalnya kalau kode risikonya kan di sini angka kodenya itu berurut kan, misalnya R030. Nah kan ini menurun, berarti dia mulai dari resiko tertinggi. Nah misalnya kita mau dari resiko yang pertama, kode pertama 001 misalnya, berarti kita pilih yang menaik seperti ini. Kemudian kita lihat, nah ini sudah mulai R001. Oh iya teman-teman, kenapa di sini ada garis mendatar? Ini sengaja, karena di sini saya memang sengaja simpan ini supaya beberapa nanti pencarian itu memang ada gunanya begitu, tidak memunculkan apa-apa kalau misalnya tidak terfilter seperti itu. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menambahkan kontrol lagi yang lain, misalnya daftar ukuran tetap. Nah misalnya kalau dari contoh yang sudah saya buat tadi itu masih ada ya status mitigasi. Kita buat dulu yang ini, itu kategori level risikonya. Jadi kita mau memunculkan berdasarkan kategori level risikonya. Kategori level risiko itu kan di sini ada mid high, very high, itu kan akan cuma 5 yang muncul seperti itu. Nah kita mau lihat, kita pilih bentuk tetap saja. Di sini bahasanya daftar ukuran tetap. Jadi dia tidak kembali naik kalau misalnya bukan kursornya tidak ditunjuk atau tidak dipilih seperti itu. Misalnya kita masuk, caranya dikontrol maksudnya masuk di bagian penyiapan, kemudian teman-teman pilih metriknya apa. Nah metriknya kan kita tidak mau, tidak perlu ada, jadi dia tidak munculkan apa-apa di bagian kanannya sini. Nah kolom dimensinya ini kan kita mau tadi kategori level risikonya. Jadi kita pilih klik ini, kita pilih kategori level risiko, bisa. Nah bisa juga kan di sini ada bagian data, teman-teman tinggal pilih kemudian seret ke sini dan dia langsung melihat by kategori level risikonya seperti ini. Nah bisa juga menurun atau naik, tapi kan ini kalau diurut nggak bakalan bagaimana ya, karena very high belum tentu V-nya itu yang tinggi, karena dia by abjad namanya seperti itu. Misalnya kita mau atur bagaimana gayanya. Misalnya di sini aktifkan kotak penelusuran. Ini kan kotak penelusuran, tapi kan ini sudah bentuknya itu sudah tetap cuma 5. Kalau saya tidak memunculkan, jadi dia akan berbentuk seperti ini saja. Nah, bisa teman-teman ubah
di bawah backgroundnya itu misalnya warna biru lagi seperti itu. Kalau warna biru kan jelek tuh kalau tulisannya warna hitam. Jadi teman-teman bisa pilih warna putih seperti ini, seperti ustazah. Kebaya saya. Nah, misalnya seperti ini. Karena ini kenapa belum ada yang low, karena berhubung data yang terkumpul tidak ada yang low seperti itu. Saya tidak ngerti. Oke, ini kan sudah selesai. Tapi kita mau tambahkan lagi tadi yang terkait status mitigasinya. Nah, kalau misalnya sama bentuk drop down, kita tinggal pilih ini, kemudian kita copy, Ctrl C, Ctrl V, seperti ini. Oke, ini Ctrl C, Ctrl V tadi yang saya gunakan. Bisa juga klik ini, kemudian klik kanan, ini kan klik kanan, di sini ada pilihan, pilih salin, kemudian pilih tempel. Nah, dia akan terpaste di sini. Oke, sama biasanya di di Word seperti itu. Nah, sudah ada kan? Nah, tapi kan masih sama kode risiko. Nah, teman-teman bisa menggantinya dengan masuk di bagian di kolom kontrol. Kan tadi kolom kontrolnya itu kode risiko. Teman-teman bisa menggantinya menjadi kita mau lihat mitigasinya. Mitigasi ya, coba kita cari. Nah, ini status mitigasinya. Nah, kita bisa lihat. Jadi dia akan langsung otomatis terganti. Misalnya kita mau lihat cuma risiko yang status mitigasinya itu dalam proses, atau misalnya dalam proses selesai ataupun tertunda. Seperti itu. Jadi ini sudah sampai di tahap akhir untuk pembuatan filter, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan bagaimana visual yang ingin digunakan dalam filter dashboardnya. Apakah misalnya mau menulis, berarti masukkan kotak input. Nah, tapi saya tidak bahas di sini karena nanti akan kita bahas di bagian-bagian akhir di video next-nya nanti, karena ada proses pembuatan ini yang filter pencarian. Jadi kita akan belajar di sini ya. Oke, untuk video ini itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita lanjut di video selanjutnya untuk membahas scorecard. Oke, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.